Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini bakal ngomongin sebuah film yang sedang menguasai bioskop Indonesia ya. Lagi rame di mana-mana, layarnya paling banyak. Ya itu selalu terjadi karena ini adalah filmnya MCU, yaitu Captain America Brave New World, yang jadi film keempat di installment Captain America dan jadi yang pertama ya yang nampilin Sam Wilson sebagai Captain America. Dan itu alasan gue sebenarnya nungguin film ini, karena gue termasuk orang yang suka sama Sam Wilson. Gue suka proses dia dari seorang Falcon, dari seorang prajurit biasa, kemudian jadi Avengers, jadi Captain America, mau itu di filmnya atau itu di komik, gue suka sama Sam Wilson. But harus gue akuin sih, dibandingkan proyek-proyek MCU lain tahun ini ya, kan total ada 3 film mereka. Buat gue Captain America Brave New World itu yang paling gak menarik sih. Tetap menarik, tetap gua tungguin, jangan salah. Tapi dibandingin Thunderbolts terus Fantastic Four, ini kayak yang ya paling gua nggak antusias nungguinnya sih. Apalagi kemarin mendekati hari perilisan kok kayak Marvel nahan-nahan reviewnya gitu. Biasanya kan Marvel tuh ngangkat embargo review baik di medsos atau di website, di dimanapun itu, di Rotten Tomatoes, itu kan mereka lama ya. Misal filmnya rilis hari ini, bisa seminggu atau mungkin 3 hari sebelumnya itu udah diangkat embargonya. Kita udah bisa lihat review-reviewnya. Tapi Brave New World ini anjir, gue nonton kemarin itu sore padahal ya, dan itu review belum banyak yang keluar. Baru mulai diangkat sedikit-sedikit tuh embargonya. Dan gak kaget gue pada saat semua udah diangkat, ternyata reviewnya cenderung mix ya. Jadi kayak emang semua hal soal film ini membuat gue khawatir. Dan kekhawatiran itu memang terbukti sih. Ini bukan film yang jelek. Pada saat gue selesai nonton, gue gak ngerasa Brave New World adalah ini kekacauan. Enggak. Bahkan buat gue ini juga bukan film MCU yang paling jelek. Status itu masih dipegang sama Quantum Mania sebenarnya. Tapi gimana ya, ada terlalu banyak potensi yang gagal dimaksimalin sih di sini. Padahal gini loh, lu perhatikan dinamika karakternya. Sam Wilson, pria kulit hitam Amerika, sekarang dia jadi simbol bangsa tuh. Jadi Captain America, pakai seragam dan tameng yang ikonik banget yang dulu dipegang sama Steve Rogers. Tapi dia itu milih kerja buat si Thaddeus Ross yang sekarang udah jadi presiden. Padahal si Thaddeus Ross itu ya kita tahu kan, dia udah kulit putih lah, terus dia mantan militer, dan dia juga bukan orang yang menjaga keharmonisan bangsa di tengah keberagaman. Kan itu adalah 2 karakter yang bertolak belakang banget. Tapi kok mereka kerja bareng? Kenapa Sam Wilson mau sebagai Captain America dan seorang pria kulit hitam kerja bareng pria seperti Ross? Itu kan udah jadi modal yang menarik tuh. Itu bisa bikin filmnya nampilin potret kompleksitas wajah politik di zaman sekarang kan. Dan film ini masih punya pokok bahasan lain. Masalahnya adalah naskahnya itu yang BTW ditulis sama 5 orang ya. Itu aja udah termasuk red flag tuh. Anjir, naskahnya tulis 5 orang. Walaupun sebenarnya itu praktek yang biasa di Hollywood. Ada yang rewrite, ada yang draft kedua itu nambah penulis atau ganti penulis, itu biasa sih. Cuman kadang itu sudah jadi red flag. Nah, naskahnya yang ditulis sama 5 orang itu kayak nggak tahu mesti ngangkat apa sebenarnya. Apakah dia pengen ngangkat isu ras kah? Atau dia pengen ngangkat soal negara yang terpecah jadi 2 kah karena iklim politik, atau dia pengen ngangkat konflik tensi antar bangsa yang punya kepentingannya masing-masing kah, atau dia pengen ngangkat proses personal si karakter utamanya ya, si Sam Wilson, yang dia itu struggling dalam meneruskan nama seorang Steve Rogers. Yang mana yang mau diangkat sama skripnya? Itu gue ngerasa bingung. Cuman yang sangat gue apresiasi adalah gimana Brave New World ini akhirnya nganggep judul-judul yang tadinya itu kayak semacam anak tirinya MCU. Incredible Hulk yang tahun 2008 ya, Edward Norton, sama Eternals gue suka banget anjir. Walaupun tuh reviewnya jelek, terus mungkin gak terlalu laku ya, tapi itu buat gue itu salah satu film MCU paling indah. Makanya gue suka nih di saat Brave New World itu menganggap Eternals akhirnya dianggap lagi. Jadi dia tuh kayak sequel untuk 3 film sekaligus, buat Captain America, buat Incredible Hulk, sama buat Eternals. Jadi di sini ceritanya setelah naik tahta jadi presiden Amerika Serikat, si Ross itu berusaha ngebuktiin kalau dia udah berubah. Dia udah bukan lagi jenderal yang suka marah-marah, yang sadis kayak dulu. Dia pengen membuktikan itu ke publik sama ke putrinya Betty. Makanya dia itu berusaha menjalankan tugas sebaik mungkin, termasuk pada saat memimpin proses menyatukan berbagai negara terkait pemanfaatan sumber daya di Pulau Celestial. Pulau Celestial lu tau lah ya, yang di Eternals itu pas Tiamut tuh jadi mayat ya, mati jadi mayat, terus dia jadi pulau raksasa yang kemudian
kemudian munculin pertanyaan lah, kenapa nggak pernah dibahas? Akhirnya dibahas di sini. Jadi ceritanya tuh banyak negara yang ya menambang sumber daya dari mayatnya Tiamut itu, dan gue nggak akan reveal lah sumber dayanya apa, tapi lu pasti tahu. Para penonton MCU, para penggemar komik Marvel tuh pasti tahu itu logam apa yang ditambang di badannya Tiamut itu. Nah, jadi intinya si Ross itu berusaha menyatukan semua negara lah. Ayo jangan pada rebutan, kita manfaatkan itu bersama-sama. Nah, dia berusaha menyampaikan citra dia yang baru sebagai orang yang baik. Nah, masalahnya kemudian pecah konflik di saat di sebuah pertemuan di Gedung Putih, Isaiah Bradley alias si Kapten Amerika yang terlupakan ya, yang kita kenal pertama kali kalau di MCU itu di The Falcon and Winter Soldier, itu tiba-tiba ngelakuin penembakan terhadap si presiden. Ya, terus setelah itu alurnya ya soal investigasinya si Sam lah. Karena Sam ini pengen ngebuktiin kalau Isaiah tuh nggak bersalah, dia mulai ngelakuin penyelidikan, melakukan investigasi, dan akhirnya ketemu sama Samuel Stearns. Kalau lu pada ingat ya, dia adalah ilmuwan yang di film Incredible Hulk terkontaminasi darahnya Bruce Banner, dan akhirnya dia bermutasi. Di sini nggak disebut sih nama karakternya, tapi kalau di komik itu namanya adalah The Leader. Itu gue suka. Maksudnya Samuel Stearns yang diperanin Tim Blake Nelson ini kan udah nggak pernah dibahas tuh sejak Incredible Hulk. Gimana nasibnya nggak tahu. Nah, muncul lagi sekarang dia. Gue suka part itu. Gue suka gimana Brave New World itu akhirnya mengekspansi film-film yang sebelumnya tuh kayak dilupakan. Dan kalau gue lihat nih pendekatannya Brave New World emang kayak berusaha disamain kayak Winter Soldier. Winter Soldier kan unik karena dia itu daripada film superhero lebih dekat ke arah film thriller politik, film-film espionase. Dan di sini kerasa lah ada usaha ke sana. Terus kalau lu dengerin juga musik-musiknya nih pada saat karakternya ngobrol kan ya daripada musik-musik ala MCU, ini lebih dekat ke arah musik-musik film-film spionase. Cuman masalahnya sekali lagi skripnya itu nggak bisa mendukung niat baik itu. Padahal acting pemainnya bagus-bagus di sini. Si Callum Lee ya yang meranin Isaiah Bradley itu gue suka banget. Dia tuh bukan cuman badan gede, bukan cuman kuat, tapi dia bisa juga nampilin sisi fragile karakternya. Dia kan pada saat ditangkap tuh setelah nembak presiden, dia kan kayak takut banget, kayak hancur banget, kayak aku nggak mau lagi balik ke penjara. Nah itu kayak gambaran apa ya, Amerika yang sesungguhnya. Gimana seorang black people, pria kulit hitam itu dihancurkan semangatnya, dihancurkan jiwanya gara-gara penjara. Ya atau lebih tepatnya bukan penjara sih, tapi ketidakadilan penegakan hukum negara. Tapi kan itu disimbolkan dengan penjara ya. Lebih tepatnya dia kapok ngerasain gimana negara Amrik itu tidak adil dalam penegakan hukum. Dan di sini Callum Lee tuh mainnya bagus banget. Pada saat dia emosional tuh gue juga ikutan sedih, juga ikutan hancur hati gue ngeliat, anjir iya juga ini seorang pahlawan tapi kok selalu diperlakukan dengan tidak adil. Terus si Anthony Mackie juga oke. Dulu gue tuh sempet ragu dia meranin Sam Wilson karena tahu nantinya dia akan jadi Kapten Amerika, sedangkan dulunya Anthony Mackie itu nggak punya karisma. Lebih kayak ya udah sebagai sidekick dia oke. Tapi apakah sebagai lead itu dia bisa? Dulu gue mempertanyakan itu. Cuman di sini ya dia bisa menjawab keraguan tersebut lah. Dia udah punya karisma, udah bisa ngomong sebagai leader dengan meyakinkan, jadinya oke di sini. Terus Harrison Ford, Harrison Ford bagus. Dia tuh kelihatan bersenang-senang banget gitu meranin sosok presiden yang suka marah-marah. Tapi yang gue notes adalah di endingnya, di paruh akhir sebenarnya sih bukan ending. Justru Harrison Ford ini yang nambah bobot emosi filmnya. Dia bisa ngegambarin sosok si Pak Ross, si Thunderbolt Ross yang dulunya itu gagah, pemarah, jahat. Sekarang sudah jadi sosok orang tua yang lebih ringkih, yang lebih rapuh, yang cuman pengen satu hal, dia cuman pengen disayang lagi sama anaknya. Ya sekali lagi actingnya bagus, cuman skripnya itu loh tidak mendukung acting yang bagus itu tadi. Simpelnya gini, Captain America Brave New World itu plotnya membosankan. Padahal gini loh, thriller politik itu emang bukan soal tembak-tembakan, bukan soal kejar-kejaran mobil, tapi bukan berarti dia nggak intens. Dia tuh tetap kerasa intens dari obrolan karakternya, dari konfliknya, konspirasinya, dia tuh tetap tegang. Nah di sini gue nggak ngerasain itu, nggak ada ketegangan. Penyebabnya gue rasa satu sih, dia nggak punya urgensi. Maksudnya urgensi adalah pada saat gue nonton, gue tuh nggak ngerasa karakter-karakternya si Sam Wilson, si Joaquin Torres itu kayak lagi berpacu dengan waktu. Dan kalau misalkan mereka gagal, bakal ada konsekuensi yang mematikan. Gue nggak pernah ngerasain itu. Ya udah plotnya sebatas nampilin si Sam Wilson, si Torres ini mondar-mandir ngumpulin clue tanpa ada ancaman yang signifikan buat mereka. Kalaupun ada musuh ya udah dikalahin dengan gampang, kayak nggak ada urgensinya. Jadi nggak ada sesuatu yang bikin gue, aduh, nih bisa nggak ya mereka berhasil? Aduh, nih kalau gagal gimana? Nggak ada perasaan kayak gitu. Itu fatal, apalagi di konteks political thriller. Harus ada urgensi, harus ada perasaan kalau
Ini gimana nih kalau nggak terungkap, ini gimana kalau nggak tepat waktu, dan itu nggak ada. Padahal sekali lagi potensinya banyak banget. Nggak usah sebenarnya lu ngomongin soal political thrillernya dulu ya, nggak usah lu ngomongin soal konflik antar negara. Dari karakternya sendiri itu potensinya udah gede banget. Kita ambil Sam Wilson ya, karena dia protagonisnya. Sam Wilson itu dia jadi Kapten Amerika walaupun dia nggak menyuntikkan itu ya serum super soldier. Dia manusia biasa men, dan dia mau jadi Kapten Amerika. Dan itu emang sering bikin dia tuh kewalahan, misal ngelawan siapa sih, preman-preman atau ngelawan mercenary yang sebenarnya itu manusia biasa yang kalau sama Steve Rogers dipukul sekali udah tewas sebenarnya. Tapi di sini Sam Wilson tetap berani jadi Kapten Amerika tanpa kekuatan super. Itu udah modal yang menarik. Cuman sekali lagi skripnya nggak bisa ngegali itu. Tapi minimal gini, apa yang filmnya jadiin sebagai bahan jualan utama yaitu pertarungannya Red Hulk sama Captain America, itu gue suka. Walaupun pendek sebenarnya ya. Dan kalau lu perhatiin money shotnya udah di-reveal di trailer sejak trailer pertama, yang itu ngebuktiin kalau wah sebenarnya ini adegan actionnya nggak terlalu bagus penggarapannya, tapi minimal itu bisa jadi highlight di third act-nya. Kayak gue tuh semacam ngeliat battle antara David sama Goliath, seorang Sam Wilson Captain America yang cuman manusia biasa itu harus ngelawan Red Hulk, harus ngelawan makhluk monster brutal buas kayak gitu, dan dia bener-bener tersudut sampai ke titik batas kemampuan dia. Itu gue suka karena itu cocok, itu senada sama tema yang diangkat soal Sam yang struggling sama status dia sebagai Kapten Amerika, tapi dia bukan manusia super. Jadi dia mulai ragu, ini gue bisa melindungi orang-orang gak ya di saat gue sendiri gak punya kekuatan super. Tapi kalau untuk urusan penggarapannya, untuk urusan directingnya, gue nggak bilang jelek, nggak ada yang bener-bener berantakan sebenarnya dari directing si sutradaranya Julius Onah itu. Tapi dia simply belum bisa menerjemahkan skill fightnya seorang Captain America aja. Captain America kan gaya berantemnya beda tuh. Dia kan lincah banget ngelempar shieldnya, koprol kesana sini sambil shieldnya itu mantul-mantul. Itu kan bukan sesuatu yang simple sebenarnya. Itu dinamis banget. Nah pengarahannya si sutradara itu ya nggak bisa menangkap energi yang dinamis itu. Beda sama let's say Winter Soldier ya. Di situ Russo Brothers bisa banget tuh nangkep gaya bertarungnya Cap yang agak-agak gritty, yang street fight, terus yang lincah ngelempar shieldnya ke sana sini, bisa ketangkep di situ. Kalau di sini enggak. Masalahnya apa? Kebanyakan cut. Gimana lu bisa dapet action yang gitu, yang seru, yang dinamis kalau iya treatmentnya tuh kayak film-film action Hollywood yang generik, yang ya udah cutnya banyak banget kayak Taken lah. Sam Wilson ngelempar shield, set di cut, pindah ke sana, cut lagi ke sini. Atau sebaliknya, kalau nggak ada cut ya udah still aja kameranya. Jadi bener-bener nggak bisa nangkep gaya bertarung si protagonisnya di sini. Jelek nggak, simply generic, bukan sesuatu yang spesial. Jadi misalkan lu pengen nonton Captain America Brave New World, ini sederhana aja saran dari gue. Jangan mengharapkan sesuatu yang spesial. Udah, ini film MCU yang serviceable istilah gue. Udah nggak jelek tapi juga nggak bagus. Pasang ekspektasi lu di titik itu dan lu nggak akan kecewa, gue jamin. Lu akan kecewa di saat lu berharap sesuatu yang lebih. Misal lu ngarap wah ini adalah seperti Winter Soldier gitu, nah lu akan kecewa. Kalau skor ya cukup lah dikasih 6 dari 10. Walaupun sebenarnya ini bisa mendapatkan lebih dari itu. Ini berpotensi jauh di atas yang ya berhasil didapat sekarang. Cuman ya mau gimana lagi. At least gini lah, gue memandangnya dari sudut pandang yang lebih positif ya. Ini kan adalah produk pertama MCU di layar lebar di tahun ini. Nah, sebagai awalan, as a start, not bad. Harapannya adalah nanti di film kedua, film ketiga makin bagus terus. Thunderbolt lebih bagus, Fantastic Four makin bagus. Nah, harapan gue itu nih kalau gue berusaha melihatnya dengan positif ya. Ini adalah awal yang tidak buruk. Tapi misal lu punya pendapat lain yang berbeda dari gue, silakan feel free untuk tuliskan itu di kolom komentar bebas. Dan lu juga bisa ngisi reviewnya ya di scorefilm.com. Sudah ada beberapa review yang masuk, silahkan review di sana. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang tertarik untuk join membership bisa silakan dicek. Tiap tier itu ada benefitnya masing-masing, monggo dipilih sesuai dengan kebutuhan kalian. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti dan La Familia. Makasih banget untuk kalian semuanya. Alright then, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.